فجميع الأمور من أفعال الخير والشر بخلق الله تعالى، لأنه تعالى خلق العبد
ke-21 yaitu wajib kita meyakini Allah Ta'ala boleh melakukan sekalian yang mungkin. Semua yang mungkin berarti boleh Allah Ta'ala lakukan, boleh Allah Ta'ala tidak melakukannya. Dan dalil ke atas bahwa semua yang mungkin itu boleh pada haknya Allah Ta'ala. Mana buktinya bahwa semua yang mungkin itu boleh pada haknya Allah Ta'ala? Bahwa sesungguhnya sepakat oleh para ahli tauhid ke atas bahwa boleh semua perkara yang mungkin itu pada hak Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ulama tauhid dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, jumhur mayoritas ulama ahli tauhid di seluruh dunia sepakat mengatakan perkara yang mungkin itu perkara yang boleh-boleh saja pada hak Allah Ta'ala. Nah, artinya kalau Allah Ta'ala datangkan virus corona ke Aceh Barat Daya boleh, tapi kalau Allah Ta'ala tidak mau datangkan ya boleh juga, boleh-boleh saja Allah Ta'ala tidak datangkan, bukan wajib, bukan juga mustahil. Maka jikalau wajib ke atas Allah Ta'ala melakukan sesuatu dari perkara yang mungkin, sungguh akan terputarlah sesuatu yang boleh menjadi wajib. Dan kalau seandainya kita mewajibkan sesuatu yang mungkin pada Allah Ta'ala, maka sesuatu yang boleh dari yang mungkin tersebut akan berubah menjadi wajib. Berarti kita telah mewajibkan sesuatu yang boleh pada hak Allah Ta'ala. Nah, sebaliknya, kalau seandainya tidak mungkin kita katakan sesuatu yang boleh itu Allah Ta'ala lakukan, sesuatu yang boleh kita katakan tidak mungkin Allah Ta'ala lakukan, sungguh, nah yang terjadi terbaliklah sesuatu yang boleh menjadi mustahil. Saat kemarin kita udah kasih contoh, anak ulama pasti jadi ulama, gitu kan? Nah, kita katakan wajib, akal kita mengatakan wajib, oh tidak betul tuh. Kenapa? Belum tentu anak ulama jadi ulama, belum tentu anak presiden itu jadi presiden, belum tentu anak jenderal jadi jenderal, belum tentu anak profesor doktor anaknya itu juga jadi profesor doktor. Kalau kita katakan wajib anak seorang pejabat tinggi anaknya itu wajib menjadi pejabat, nah berarti kita sudah mengatakan sesuatu yang perkara yang mungkin boleh pada hamba tersebut diberikan jabatan oleh Allah Ta'ala, kita katakan itu sudah menjadi wajib. Karena ada juga anak jenderal tidak mendapatkan jabatan apa-apa, itu anak presiden begitu juga tidak menjadi presiden atau menjadi pejabat, atau anak ulama juga tidak menjadi ulama. Artinya itu perkara yang boleh bagi Allah Ta'ala menjadikan anak seorang ulama itu ulama. Jangankan anak ulama, anak seorang nabi ada juga yang durhaka. Anak nabi durhaka, apalagi kita orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat rasul, bukan ulama, orang biasa. Terus kita katakan, oh anak saya tidak mungkin menjadi anak durhaka. Perkara durhaka atau taat, durhaka atau menjadi anak yang soleh, itu perkara yang boleh bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan anak kita seperti itu. Di antara dua kemungkinan, jadi baik atau tidak baik, itu perkara yang boleh bagi Allah Ta'ala. Sudah selesai. Dan bergantinya sesuatu yang boleh menjadi wajib atau mustahil itu batil. Sesuatu yang boleh-boleh saja pada hak Allah Ta'ala, terus kita katakan itu wajib atau kita katakan itu mustahil, itu batil. Nah ini dalam akidah umat Islam. Kita katakan seperti ini, oh umat muslim mustahil kena virus corona. Mustahil orang Islam kena virus corona. Siapa bilang? Ada orang muslim kena juga virus corona, karena itu perkara yang boleh pada hak Allah Ta'ala. Nah, jadi pada waktu terjadinya wabah dan virus pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, itu orang-orang mukmin yang patuh kepada Nabi Musa alaihissalam, orang mukmin yang patuh kepada
Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Israel, bangsa Israel yang patuh kepada nabinya Musa alaihissalam tidak terkena wabah, tidak terkena virus pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi meskipun orang Israel itu bangsanya Nabiullah Musa alaihissalam, karena dia tidak patuh kepada perintah Nabi Musa, kena juga seperti bangsa Mesir, bangsanya Firaun, kena juga virus tersebut. Jadi kalau seandainya dia patuh kepada Rasulullah, dia patuh kepada Nabi, maka tidak akan kena virus tersebut. Nah, ini kembali lagi kepada haknya Allah Ta'ala. Allah mau kasih kena atau tidak kena, itu kembali lagi pada hak Allah. Jangan kita katakan tidak mungkin. Kalau kita katakan tidak mungkin, berarti sudah mengatakan tidak mungkin sesuatu yang mungkin pada hak Allah Ta'ala. Atau kita katakan wajib semua orang kafir kena virus. Wajib semua orang kafir kena virus. Kenapa ya? Karena mereka durhaka sama Allah. Jadi mereka orang kafir itu wajib kena semuanya yang virus corona. Berarti kita sudah mewajibkan sesuatu yang mungkin pada hak Allah Ta'ala. Artinya batil, salah kalau kita mengatakan sesuatu yang boleh pada hak Allah Ta'ala, kita katakan wajib. Nah, berbeda bagi kaum Mu'tazilah. Ini kaum Mu'tazilah ini banyak orang yang condong menggunakan akal, sehingga mereka kadang-kadang kalau bentrok berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, mereka lebih mengutamakan akal mereka. Orang Mu'tazilah menggunakan akal. Apa mereka katakan? Dalam perkataan mereka mengatakan, Innallaha ta'ala yajibu alaihi ayyaf'ala sholat bil abdi, bahwa Allah Ta'ala wajib melakukan yang baik terhadap hamba. Tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan yang buruk pada hamba. Tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan yang buruk pada hamba. Berarti wajib Allah Ta'ala melakukan yang baik. Baik, perkara melakukan yang baik pada hambanya itu wajib pada dirinya Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan yang tidak baik pada hamba. Maka wajib ke atas Allah Ta'ala memberi rezeki kepada hamba. Tidak boleh Allah Ta'ala tidak memberi rezeki kepada hamba. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala tidak memberi rezeki pada hamba, berarti itu bukan perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah Ta'ala. Yang ada kalau hamba mendapatkan rezeki, berarti itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi orang miskin, siapa yang kasih miskin? Bukan Allah. Ya. Orang kafir, siapa yang membuat mereka kafir? Bukan Allah. Orang bikin maksiat, siapa yang membuat mereka menjadi berbuat maksiat? Bukan Allah. Jadi siapa? Pokoknya bukan Allah. Berarti siapa? Hamba. Nah, berarti Allah Ta'ala wajib melakukan sesuatu yang baik bagi hamba. Ini menurut logika akal, yaitu kaum Mu'tazilah, kaum yang tergelincir. Wa hadza suwarun alaihi ta'ala, dan ini merupakan tuduhan keji ke atas Allah Ta'ala, dan merupakan bohong besar dari kaum Mu'tazilah. Kebohongan besar mereka terhadap Allah Ta'ala. Dan azallahu an dzalika, maha suci Allah Ta'ala daripada demikian. Fa khalqul iman fi Zaidin wa i'ta'uhu al-ilma min fadlihi. Maka Allah menciptakan keimanan pada si Zaid, umpama Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada si Zaid, umpama memberikan iman dan ilmu pada si Zaid, itu sebagian di antara karunia Allah Ta'ala. Tanpa ada kewajiban Allah Ta'ala memberikan ilmu dan keimanan bagi si Zaid. Tidak wajib Allah Ta'ala memberikan ilmu dan keimanan bagi si Zaid. Ilmu kan baik, lawannya kan dungu, jahil. Ya kan? Iman kan baik, lawannya kan kufur, tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala memberikan keimanan, Allah Ta'ala memberikan ilmu bagi seorang hamba, itu karunia Allah Ta'ala tanpa dikaitkan sebagai bentuk kewajiban bagi Allah Ta'ala. Nah, wa mimma yuradu 'ala Mu'tazilah, di antara apa yang ditolak ke atas orang Mu'tazilah. Bagaimana kita menolak pendapat Mu'tazilah? Akibat tolak ayat. Anal atfal yanzilu bihimud darar, bahwa sesungguhnya anak-anak itu terkadang tertimpa mudarat dengan sebab mereka itu tertimpa penyakit-penyakit. Dan ini tidak ada baiknya sama sekali bagi anak-anak. Andai kata baik itu menjadi wajib ke atas Allah Ta'ala, niscaya tidak akan pernah anak-anak kecil itu mengalami penyakit, tertimpa yaitu sakit.
Kalau wajib bagi Allah Ta'ala itu melakukan yang baik, tetapi ternyata Allah Ta'ala, ternyata anak-anak juga mengalami yang namanya penyakit, sehingga ada anak-anak yang diinfus, ada anak-anak yang diopname, ada anak-anak yang masuk rumah sakit. Jadi ini kan sesuatu yang tidak baik bagi mereka. Jadi sesuatu yang tidak baik bagi mereka terjadi bagi mereka. Lantas kalau Allah Ta'ala hanya melakukan sesuatu yang baik, lantas kenapa terjadi sesuatu yang buruk pada anak-anak? Berarti dengan alasan inilah tertolak, yaitu akidah yang difahami oleh akidah Mu'tazilah, bahwa Allah Ta'ala wajib melakukan sesuatu yang baik bagi hambanya. Li'annahum yaquluna, karena sesungguhnya mereka Mu'tazilah mengatakan, innallaha la yatrukul wajib alaihi ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini kata Mu'tazilah sendiri, bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau Allah Ta'ala meninggalkan sesuatu yang wajib, berarti itu tidak mungkin bagi zatnya Allah Ta'ala. Yang wajib harus dikerjakan. Nah, kan tadi dikatakan Allah Ta'ala wajib melakukan sesuatu yang baik. Kalau Allah Ta'ala wajib melakukan sesuatu yang baik, berarti anak kecil tidak boleh sakit. Tapi ternyata ada anak kecil yang sakit. Kalau anak kecil ada yang sakit, berarti Allah Ta'ala tidak melakukan yang baik, tidak melakukan yang wajib. Karena wajib Allah Ta'ala melakukan yang baik. Dikarenakan inilah, maka tertolaklah akidah Mu'tazilah, karena sesungguhnya meninggalkan sesuatu yang wajib ke atas Allah Ta'ala itu merupakan satu bentuk cacat pada zatnya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala munazzahun 'anil naqsi bil ijma'. Dan Allah Ta'ala itu maha bersih, suci, jauh daripada sedikit pun unsur-unsur kekurangan pada dirinya. Allah Ta'ala bil ijma', dengan sepakatnya ulama-ulama tauhid, di luar akidah-akidah yang melenceng. Sekarang pertanyaannya, wa itsabatuhu ta'ala lil muti' fadlun minhu wa iqabuhu lil ma'asi 'adlun minhu idz la tanqamu ta'ala ta'atun wa la tadurru ma'siyah. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang sholat ikhlas sempurna, rukunnya sempurna, syaratnya tidak ada yang membatalkan sholatnya, dan dia betul-betul ikhlas, apakah orang yang taat ini wajib mendapatkan pahala? Wajib tidak? Wajib. Sekarang memberikan pahala itu bagi zatnya Allah Ta'ala wajib atau boleh? Boleh. Karena kita ini hamba. Kita ini hamba. Hamba itu bahasa kasarnya adalah budak. Hamba itu bahasa kasarnya adalah budak. Kita ini budak Allah Ta'ala. Artinya Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan keluarkan zakat, Allah perintahkan kita mengerjakan hal yang diperintahkan, dan Allah perintahkan kita menjauhi semua yang dilarang. Kita selaku budak wajib taat kepada Allah. Wajib taat kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, kalau kita taat budak kepada Allah Ta'ala, kalau seorang budak taat kepada majikan, apakah majikannya wajib memberikan dia makan, wajib memberikan dia gaji, wajib memberikan dia pakaian, wajib memberikan dia tempat tinggal? Wajib tidak? Tidak wajib. Karena dia majikan. Terserah sama Allah. Allah mau kasih tidak kasih terserah Allah. Betul tidak? Namanya majikan, namanya raja. Sekarang pertanyaannya, kemudian kita kembali lagi pada pertanyaan. Kita kalau sholat, ada manfaat nggak untuk Allah? Kita sholat ini ada gunanya nggak untuk Allah Ta'ala? Hah? Ada guna nggak untuk Allah Ta'ala? Kok manfaat untuk Allah Ta'ala tanya sholat? Tanya puasa, patuh tanya Allah Ta'ala. Guna manfaat untuk Allah Ta'ala? Nah guna, nah manfaat. Tanya bersedekah, guna manfaat untuk Allah Ta'ala? Atau sebaliknya, tanya ubud maksiat yang diharamkan
memudaratkan Allah Ta'ala? Apakah itu membahayakan Allah Ta'ala? Anjing. Nyota puput ketaatan kepada Allah Ta'ala, hanya manfaat kepada Allah Ta'ala, tak puput maksiat yang diharapkan Allah Ta'ala pun tidak membahayakan Allah Ta'ala. Hanya bahaya bagi Allah Ta'ala. Andai kata seluruh manusia di alam ini semuanya durhaka, itu pun tidak membahayakan Allah. Andai kata seluruh manusia di negeri ini ataupun di luar negeri semuanya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, itu pun tidaklah membawa mudarat bagi Allah. Pertanyaannya atau kita balik, kalau seluruh manusia di alam ini semuanya beragama, beriman kepada Allah Ta'ala, memeluk agama Islam, andai kata semua manusia yang ada di seluruh dunia ini semuanya taat kepada Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang durhaka kepada Allah Ta'ala, pertanyaannya, apakah itu memberi manfaat berguna untuk Allah Ta'ala? Tidak berguna. Tidak berguna untuk Allah Ta'ala. Allah itu Allah sempurna, tidak akan pernah kurang kesempurnaannya. Kemahasempurnaannya itu dari dulu sampai akan datang sampai selama-lamanya itu tidaklah kesempurnaan itu akibat ketaatan kita membawa dampak kesempurnaan bagi zat Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, kekufuran, kedurhakaan hamba-hambanya yang diciptakan tidak bersyukur kepada Allah tidak membahayakan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita taat kepada Allah Ta'ala tidak ada guna bagi Allah Ta'ala. Kita durhaka kepada Allah Ta'ala pun tidak membahayakan Allah Ta'ala. Lantas bahayanya kembali kepada siapa? Nah, itu kan kembali lagi kepada siapa? Di Al-Quran sering disebut, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, bahwa Allah Ta'ala tidaklah menganiaya hamba, akan tetapi hambalah yang menganiaya diri sendiri. Allah Ta'ala tidaklah pernah membahayakan hambanya, melainkan bahaya itu didatangkan sebab itu kezaliman yang dilakukan hamba. Artinya perbuatan zalim daripada hamba itu kembalinya kepada hamba. Kedurhakaan kita manusia kepada Allah Ta'ala tidak membahayakan Allah, tapi membahayakan diri kita. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala tidak membawa manfaat kepada Allah Ta'ala, tetapi membawa manfaat kepada kita. Pertanyaannya selanjutnya, lantas apakah kalau orang sudah melaksanakan semua perintah Allah, apakah wajib masuk surga? Ya. Pertanyaannya kan seperti itu. Apakah kalau seseorang sudah mengerjakan sholat fardu 5 waktu, menutup aurat, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, berangkat haji, menjaga semua perintah Allah, dia jauhi semua larangan Allah, apakah wajib hamba tersebut dia masuk ke dalam surga? Wajib tidak? Secara akidah tidak wajib. Tidak wajib. Karena memasukkan hamba yang taat ke dalam surga atau memasukkan hamba yang taat ke dalam neraka perkara yang boleh aja bagi Allah Ta'ala. Kalau begitu Allah Ta'ala nggak adil. Nah, itu kan akal. Tapi pada haknya Allah Ta'ala memasukkan hamba yang taat ke dalam neraka atau memasukkan hamba yang durhaka ke dalam surga, itu adalah perkara yang boleh bagi zat Allah. Tidak wajib Allah Ta'ala memasukkan hamba yang taat ke dalam surga. Kalau kita katakan Allah Ta'ala wajib memasukkan hamba yang taat ke dalam surga, berarti kita mewajibkan sesuatu yang boleh. Demikian juga tidak wajib Allah Ta'ala memasukkan hamba yang durhaka ke dalam neraka. Tidak wajib. Tidak wajib Allah Ta'ala memasukkan hamba yang tidak taat ke dalam neraka. Tidak wajib Allah Ta'ala memasukkan hamba yang kafir ke dalam neraka. Boleh Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka hamba yang kafir dan durhaka. Boleh juga Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Artinya tidak wajib orang kafir masuk dalam neraka. Tidak wajib orang yang durhaka masuk dalam neraka. Memasukkan orang yang durhaka dan kafir ke dalam neraka itu boleh bagi Allah Ta'ala, ataupun
keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja masih bisa menggunakan akal. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang karuniakan manusia itu akal, sehingga dengan akalnya kemudian manusia bisa memahami, oh itu bentuk keadilan Allah Ta'ala. Boleh saja seorang raja yang sangat berkuasa membakar hidup-hidup seorang budak yang sangat patuh kepada raja tersebut. Boleh saja seorang raja yang sangat berkuasa memberikan hadiah yang banyak, hadiah yang berlimpah kepada seorang budak yang sangat durhaka kepada dirinya. Boleh saja. Tapi seorang raja yang bijak, yang adil, tentunya dia akan menempatkan sesuai dengan, yaitu apa yang dikerjakan oleh si hamba. Demikian juga Allah Ta'ala. Nah, maka di sini dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, nah, Allah Ta'ala memberikan pahala kepada muti orang yang taat. Itu fadlun minhu, itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Makanya jangan sombong dan sholat kemudian merasa pasti ahli surga. Nanti kita masuk surga ini karena karunia Allah. Karena tidak wajib orang yang ahli sholat wajib masuk sholat, masuk surga wajib, tidak wajib. Ini bukan karena amal kita. Terus kita mentang-mentang jumpa dengan Allah nanti dia yaumul mahsyar, di hari depan kita, di depan pengadilan. Ya Allah, saya ahli sholat ya Allah. Terserah saya memasukkan kamu ahli sholat dalam neraka atau surga, terserah saya. Jadi tidak boleh sombong. Nah itu kan kuncinya kan ke situ akhirnya. Kuncinya umumnya tidak boleh sombong. Dan cuma ini artinya Allah Ta'ala ingin mengunci bahwa seseorang itu tetap wajib beramal, tetapi keikhlasannya itu harus dijaga. Seseorang tetap harus melaksanakan perintah-perintah dalam syariat, tetapi kembali lagi kepada ikhlas kepada Allah Ta'ala, bahwa amal kita ini hanya semata kepada Allah Ta'ala. Artinya balasannya pun itu hanya semata-mata kembali kepada keputusan Allah. Jadi apa yang dibaca oleh waliullah, wanita yang sangat agung, siapa namanya? Rabi'ah Adawiyah. Ilahi nasturil firdausi la wala aqwa 'ala an-naril jahim. Fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzil 'azim. Ilahi nasturil firdausi ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى. Wahai ilahi Tuhanku, aku ini bukan hamba yang layak masuk firdaus, bukan hamba yang layak masuk surga firdaus, padahal beliau wali, tapi merasa dirinya itu tidak pantas. Tapi kalaupun ya Allah, hamba tidak pantas masuk ke dalam surga firdaus, wala aqwa 'ala narin jahim, hamba tidaklah sanggup untuk dibakar di dalam neraka jahanam. Hamba pun tidak sanggup ya Allah untuk dibakar dalam neraka jahanam. Jadi apa yang pantas untuk hamba ya Allah? Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya kan? Maka berikanlah hamba karunia Allah taubat, ampuni dosa hamba. Berikan hamba ini karunia taubat dan ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Fa innaka ghafirul dzanbil 'azim. Karena sesungguhnya Engkau adalah ghafirul dzanbi, zat yang maha mengampunkan semua dosa. Karena Engkaulah zat yang maha mengampunkan semua dosa. Kepada siapa lagi kami mengadu kalau bukan kepadamu ya Allah? Masuk surga tidak pantas, masuk neraka pun tak sanggup. Jadi hamba cuma minta ya Allah, berikan hamba taubat nasuha, ampuni dosa hamba, karena Engkaulah yang pantas ya Allah untuk mengampunkan semua dosa-dosa hamba. Beliau teringat dulu beliau pernah bermaksiat, dulu pernah melakukan maksiat, Raja Adawiyah. Maka begitu beliau berguru dengan seorang ulama di Mesir, beliau menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, sehingga terangkat derajatnya, sehingga menjadi seorang wanita sufi, wanita yang ahli taat dekat dengan Allah Ta'ala, sampai menjadi seorang waliullah yang sangat terkenal, Rabi'atul Adawiyah. Itulah
dibaca oleh almarhum Syekh Mudawari ketika selesai sholat Jumat. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi artinya apa? Kalau kita memahami akidah yang ada pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-41, wajib bagi kita memahami, mengitikadkan Allah Ta'ala boleh saja melakukan perkara-perkara yang mungkin. Tidak wajib perkara mungkin itu dilakukan oleh Allah Ta'ala, dan juga bukan mustahil dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sama seperti perkara Allah masukkan orang taat ke dalam neraka, Allah masukkan orang yang taat ke dalam neraka, boleh. Allah masukkan orang yang durhaka ke dalam surga, boleh. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala. Karena kenapa? Taat kita tidak berguna bagi Allah Ta'ala. Durhaka kita kepada Allah tidaklah membahayakan Allah Ta'ala, tidak memudaratkan Allah Ta'ala. Lantas kalau kita pun taat kepada Allah kemudian masuk ke dalam surga, maka itu merupakan karunia Allah. Itu karunia Allah Ta'ala. Kalau kita taat kemudian masuk ke dalam surga, itu karunia Allah. Karena ketaatan kita tidaklah bermanfaat bagi Allah, tapi bermanfaat untuk kita. Demikian juga sebaliknya. Durhakanya kita kepada Allah tidaklah membahayakan Allah Ta'ala, tapi membahayakan diri kita sendiri. Lantas kalau seandainya kita durhaka kepada Allah Ta'ala kemudian masuk ke dalam neraka, apakah itu karunia Allah Ta'ala? Bukan, itu adalah keadilannya Allah Ta'ala. Keadilannya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Adil. Ya, Allah Ta'ala itu Maha Adil. Fama jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah kebaikan itu pasti akan dibalas melainkan dengan kebaikan. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan sebesar zarrah kejahatan akan dia lihat kejahatan tersebut. Karena Allah Ta'ala Maha Adil. Setiap balasan, setiap amal yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini akidah yang ke-41. Nah, kenapa Allah Ta'ala tidaklah, nah sekarang ini Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang taat, itu merupakan karunia. Allah Ta'ala menyiksa orang yang durhaka, itu merupakan keadilan. Karena tidaklah bermanfaat taatnya hamba kepada Allah, dan tidaklah berbahaya memudaratkan Allah Ta'ala maksiatnya si hamba kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang memberikan nafi, yang memberikan manfaat, ad-dar, dan yang memberikan celaka juga adalah Allah Ta'ala. Yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya adalah Allah Ta'ala. Nah, ini kita kembali daripada virus corona. Jadi virus corona itu siapa yang memberikan bahaya kepada makhluknya? Allah Ta'ala. Ada orang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang virusnya itu tersebar, tapi dia tidak kena-kena. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak membahayakan dirinya. Karena Allah Ta'ala tidak membahayakan dirinya. Karena yang membahayakan diri atau tidak membahayakan itu adalah Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu terlalu takut kita ketika ada wabah atau virus. Cuma dalam sisi syariat itu akidah. Kita tidak perlu takut dengan wabah, dengan bahaya apapun yang terjadi di alam ini, karena kita meyakini bahwa mudarat itu datangnya Allah, yang memberikan manfaat itu datangnya Allah yang memberikan manfaat. Cuma dari sisi syariat kita juga mengamalkan, mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh syariat. Jadi akidah, tauhid dan syariat tidak boleh dibenturkan. Makanya ada ketika dalam sejarah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hendak mendatangi sebuah negeri, sebelum masuk di negeri itu ditanya oleh Umar, ada kejadian apa di kampung tersebut? Di saat disebut oleh ahli penduduk tersebut yang keluar dari kampung itu, ya Umar Amirul Mukminin, di kampung itu sedang ada wabah virus. Ada wabah virus di masa Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan, oh kalau ada virus saya nggak jadi masuk ke kampung itu. Kalau ada virus di situ, ada wabah di situ, saya tidak jadi masuk ke dalam kampung tersebut. Dikomen oleh sahabat ini, ya Umar, apakah engkau takut dengan takdir Allah? Apakah engkau takut dengan takdir Allah? Seolah Umar ini akidahnya lemah, seolah dites oleh sahabat. Berarti Umarnya anak kuat iman. Maka yang memberi manfaat kan Allah, yang membahayakan Allah.
Jadi kalau kita masuk di kampung itu, kalau tidaklah dikehendaki membahayakan oleh Allah Ta'ala, Umar pun tetap tidak akan kena bahaya. Tetapi Umar menjawab, aku lari dari takdir kepada takdir yang lain. Aku lari daripada takdir yang satu untuk sampai kepada takdir yang lain. Artinya, jangan kita masuk di dalam sebuah tempat yang nyata-nyata di situ ada virus. Meskipun dalam akidah kita meyakini yang membahayakan diri kita itu Allah Ta'ala, yang memberi kita keselamatan adalah Allah Ta'ala. Tetapi masuk di dalamnya itu pun dilarang oleh syariat, dilarang oleh syariat. Dan dilarang oleh syariat artinya apa? Dalam syariat tetap diperintahkan kita untuk menyelamatkan diri. Maka Umar mengatakan, saya lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Saya lari daripada takdir andai kata saya masuk ke dalamnya, kalau memang Allah Ta'ala menghendaki saya akan kena wabah tersebut, daripada saya kena wabah berarti saya menghindar untuk mendapatkan takdir yang lain. Takdir yang lain apa? Selamat daripada wabah. Jadi akidah kita mengajarkan, kalau kita sudah masuk di dalam satu lingkaran yang ada virus, kembalikan bahwa yang membahayakan itu, memberi manfaat, memberi mudarat, memberi keselamatan hanyalah Allah. Tapi kalau kita dari luar hendak masuk ke tempat tersebut, andai kata kita tidak wajib masuk ke dalam, jangan masuk. Kita harus menyelamatkan diri keluar dari tempat yang menjadi pusat wabah atau virus. Karena itu adalah perintah syariat. Jadi perintah syariat diamalkan, yaitu ilmu tauhid, itu pun harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita. Kemudian wal ma'asi 'alamatun anna Allah Ta'ala yuthibu wa yu'aqabu man ittasafa bihima. Dan maksiat ketaatan dan kedurhakaan itu merupakan tanda bahwa Allah Ta'ala memberi pahala dan menyiksa orang yang bersifat dengan dua sifat, taat dan durhaka tersebut. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala, Allah berikan dia taufik, kekuatan untuk taat kepada Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjauhkan dirinya hamba dari Allah Ta'ala, maka Allah jauhkan hamba itu dengan menciptakan, yaitu maksiat. Allah jauhkan hamba itu dengan menciptakan maksiat pada hamba tersebut. Maka semua urusan daripada semua perbuatan baik dan buruk itu terjadi dengan ciptaannya Allah Ta'ala, ciptaan dan rekayasa Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ialah yang menciptakan hamba dan semua amal perbuatan hamba. Mana buktinya? Karena firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, bukan cuma diri kalian, semua yang kalian kerjakan pun itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Berarti baik itu Allah ciptakan, kejahatan kita pun Allah Ta'ala yang ciptakan. Kalau Allah ciptakan kebaikan, berarti Allah menghendaki kita ini menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kalau Allah ciptakan kedurhakaan sehingga kita tidak sholat, sehingga kita durhaka kepada Allah Ta'ala, berarti memang Allah Ta'ala menghendaki kita ini dijauhkan dari Allah Ta'ala. Ini satu akidah yang wajib dipegang oleh kita kaum muslimin. Semoga kita menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.